Nah, uniknya lagi, dulu itu mungkin kita di pondok sering ada rumor atau mungkin mitos gitu ya. Katanya penggerak bahasa di tahun-tahun dulu itu hafal kamus. Kok bisa? Itu ada atau enggak sih? Itu legenda atau enggak? Ternyata itu bukan legenda, bukan mitos, bukan rumor. Itu ada orangnya di depan saya. Assalamualaikum Pak Habibie. Salam Mas Lagi, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa ya, Pak? Muhammad Badri Habibie. Iya, nama lengkapnya Muhammad Badri. Nah, itu biasanya kita manggil Pak Badri atau Pak Habibie. Macam-macam sih, kalau sama teman-teman biasanya. Ada yang banyak biasa dipanggil ya. Sama anak-anak juga dipanggil. Pak Habibie. Nah, jadi teman-teman nih namanya Bapak Habibie. Nah, sekarang aktivitasnya apa nih Pak Habibie? Kebetulan sekarang lagi studi di Istanbul. Di Istanbul saya sampai ke University, saya ngambil S3 di sana di bidang politik. Ini masuk tahun pertama, 2 semester. Tahun depan itu ada lanjutan ujian komprehensif. Di situ saya harus nulis dari kegiatan. Masalah cepat selesai ya. Amin ya. Ini pasti kalau Dokter Adi ini kebanyakan beasiswa. Ini katanya Pak Habibie juga dapat banyak beasiswa nih. Tapi nanti kita cerita beasiswanya mungkin ya. Kita ada cerita yang unik nih. Kenapa unik? Karena konon katanya nih, kita ini kan satu alma mater nih. Satu pondok pesantren. Satu pondok pesantren. Beda angkatan. Iya, beda angkatan jauh banget. Dulu kita di kantor Pak Habibie alumni tahun berapa? 2003. Nah, 2003 itu dulu namanya siapa? Saya kira ada. Oh, Kalau nggak salah ya, aku ada lupa. saya kirain ada di nomor itulah ya. Nah, kalau saya berarti 2014 Smart Generation. Nah, uniknya lagi, dulu itu mungkin kita di pondok sering ada rumor atau mungkin mitos gitu ya. Katanya penggerak bahasa di tahun-tahun dulu itu hafal kamus. Kok bisa? Itu ada atau enggak sih? Itu legenda atau enggak? Ternyata itu bukan legenda, bukan mitos, bukan rumor. Itu ada orangnya di depan saya. Namanya Pak Habibie. Pak Habibie kok bisa itu hafal kamus itu, hafal kamus apa aja dan kok bisa itu? Itu dulu itu kenangan waktu di Istanbul. Jadi dulu kan saya dari waktu masuk dokter itu dari SMP. Jadi tidak punya background, tidak punya basic yang bagus tentang bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, ketika masuk dokter itu kan kelas taksi, kelas intensif. Oh, intensif ya. Mayoritas yang kelas taksi di intensif itu pernah mondok. Cara belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Makanya aku merasa orang yang paling bodoh. Makanya tidak ada jalan untuk menyaingi mereka kecuali dengan ngapal kamus. Hafal kamus. Ya, akhirnya kelas 1 intensif semester pertama itu aku nggak pede sekali. Ini orang tuh pada pintar-pintar semua, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Kita memutuskan untuk mulai kelas 1 itu untuk ngapal kamus Jonipor. Kalau di hotel kan akhirnya Jonipor. Ya. Memang suatu mungkin nggak terlalu populer di Jonipor. Jadi yang berarti 1 tahun dari A sampai Z itu 1 tahun nggak terasa selesai. Oh, selesai itu enggak. Habis itu kelas 3 ya tetap Jonipor itu karena sudah hafal di mula gampang aja apa. Kelas 3 aku merasa bahasa Arab kok selesai. Itu teman-teman pintar tuh ngomong, oh bisa kapan dunia. Tapi rasa harus nyanyi mereka dengan apa? Ya hafal kamus. Kamu siapa lagi nih? Waktu itu Muhammad Yunus. Oh, Muhammad Arab ya. Bahasa Indonesia Arab. Nah, itu tebel juga ya kayaknya. Lumayan. 1 tahun juga. Yang kelas 5 aku jadi mudabir dengan bahasa ketua bahasa yang Cikapi. Itu apa? Dulu di bawah masjid itu ada kayak rayon. Di bawah masjid? Iya, yang Cikapi. Yang di belakangnya kan? Yang di bawah masjid itu sama dari hijrah kan. Oh, dari hijrah. Itu dulu satu namanya. Oh, itu anak-anak baru ya? Anak-anak baru. Itu kayak gitu ya, anak baru. tapi Ada yang semi di juga, luar semi. semi. Jadi ketua penggerak bahasa. Sudah
mulai terkenal lah karena saya dari sendiri waktu itu. Ya wes kelasnya jadi apa panggilan bahasa CLI. kemudian pengabdian di Gontor juga jadi LIC. Oh, LIC lengkap itu. Ya itu lah ceritanya. Ya emang lumayan menguras energi tapi apa dampaknya efeknya itu luar biasa. Kapal Jenenkol itu kemudian manfaatnya luar biasa. Aku nggak termasuk orang yang nggak pernah ikut TOEFL, kemudian nggak pernah ikut kursus-kursus, tapi selalu mendapatkan nilai yang bagus untuk ujian bahasa dan bisa dapat berbagai macam beasiswa. Dapat bermacam beasiswa di Gontor pun juga lulusan yang kosong lah. habis dari Gontor kabar-kabarnya di UIN dari outstanding student ya. Iya, di UIN tahun 2010 aku sebetulnya dapat mahasiswa terbaik karena IPK paling tinggi. Nah itu habis itu aku kerja di rumah staff di Saudi. Dia berkah hafal Mahmud juga. Terus S2 dapat beasiswa namanya Tutika. Oh, Tubitak itu beasiswa paling keren, paling bergengsi di Turki. Paling besar. Nah itu. Nggak banyak orang jadi saya dapat. Iya. Karena ketat apa namanya pendaftaran dan lain sebagainya. Habis itu S3 sekarang ya juga dapat beasiswa juga. Ya berkah hafal kamus itu dapat banyak beasiswa. Oh, beasiswanya ngalir nih. Makanya teman-teman yang kalau misalkan mau dapat beasiswa dari salah satunya kapal kamus sih. Iya, pasti ada lebihnya hafal kamus. Nah, ini Pak Habibie di Gontor kok bisa ngapal kamus gitu? Itu ada kesempatan, kekosongan atau tekanan itu? Kan tadi aku sudah ngomong waktu itu kan aku nggak punya background bagus. Iya. Karena aku orang kampung. Iya. Kampungku di Malang, di bawah Bromo. Bapakku dari Ki. Iya. Dan sekarang Rami Ki itu kan. Kalau Ki itu di Tuan di Maluku Tenggara. Itu orang Jawa. Kami dari desa. Lulus SMP biasa, tiba-tiba ujung-ujung ke Gontor. Gontor kan orangnya Masya Allah itu. Masya Allah. Kayak depan saya ini, Masya Allah. Lah aku lihat orang-orang itu kok ngecewek saya bahasa Inggris, bahasa Arab itu. Lah aku nggak bisa apa-apa. Jadi itu akhirnya aku aku harus bisa mengalahkan orang-orang itu. Jadi sudah dihafalin kamusnya tiap hari di bawah. Tidur, makan, kemana pun nggak pernah aku lepas kamus itu. Jadi hampir satu hari itu 24 jam ya. Iya. Mungkin kalau dikalkulasi itu 16 jam aku berinteraksi dengan kamus. Berarti kecuali tidur istilahnya. Tidur kadang-kadang buat tanggal. Bangun pagi aku buka lagi yang tak hafalin. Kadang hafal misalkan A, itu aku milih 15 atau 20 kata misalkan. Buka coret-coret, tak hafal, tak ulang. Satu kata itu bisa tak ulangi 5, 10, 20 kali. Nanti bangun gitu lagi, nambah lagi, ulangi lagi. Berarti memang ekstra banget ya? Ekstra. Gak ada waktu kosong waktu itu, karena waktu kosong itu praktis untuk hafal kamus. Nah, buat anak-anak Gontor nih atau anak pondok mana yang biasanya katanya anak-anak senja nih, anak-anak senja katanya mafi amal, mafi sugel dan sebagainya, itu proletar dan sebagainya, itu bukan tekanan ya, tapi itu adalah kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, Pak Habibie nih kan hafal kamus ya, 2 kamus rekor itu. Terus di Gontor itu dulu setahu saya ada kayak semacam Prince of Language gitu, istilahnya student of year di bagian bahasa yang setiap tahun diumumkan hanya satu orang gitu ya, setiap penutupan bahasa. Itu Pak Habibie ini dapat gelar ini atau gimana nih? Secara formal nggak pernah, tapi secara informal itu diakui waktu itu. Ya sama marhala sama adik kelas waktu itu. Karena saking pedenya karena sudah hafal. Nah, lalu nih Pak Habibie, istilahnya kok bisa hafal kamus itu dan sebagainya, banyak prestasi, itu kisi-kisinya apa ini? Simpel sih, aku tuh kepingin dalam hidup itu aku punya satu prinsip harus selalu berbeda dari orang lain. Ada satu perkataan Nabi, satu hadis yang selalu aku Allah takuna imam, jangan suka jadi orang yang ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsanna wa in ahsanu kalamna. Kalau di tren kebaikan ikut kebaikan, itu aja. Kalau di tren ketidakbaikan itu juga. Walau bil waktu yang satu jadi diri sendiri. In ahsanan nas itu hasilnya. Kalau lagi tren berbuat baik, kamu harus lebih baik dari mereka. Wa in ahsanu kalau mereka berbuat tidak baik, kamu harus tetap berbuat baik. Itu yang tak pernah. Sampai ya dari Gontor, karena di Gontor itu biasanya ada kecenderungan anak-anak yang pintar dengan kamu. Biasanya kalau keluar dari Gontor itu tidak bisa mempertahankan performa. Karena kadang-kadang kelemahannya itu sudah ngumpul-ngumpul
artinya kita nggak jadi orang yang berbeda. Waktu itu aku nggak mau kumpul banyak, aku baca buku aja. Berarti ini nih istilahnya buat teman-teman nih yang di kantor atau di mana aja, istilahnya puzzle PAUD atau kelas tinggi itu nggak menentukan kesuksesan gitu. Sama-sama di pondok itu dulu ada kayak semacam rumor-rumor, istilahnya nizal ya, candaan gitu. Berusaha-berusahanya kelas bawah itu sama dengan jawabannya kelas atas yang asal gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Kesuksesan itu bisa diambil atau bisa didapatkan sama setiap orang karena itu adalah hak dari semuanya. Iya sih, waktu misalkan dulu aku kuliah di Jakarta, aku menghindar. Bukan aku sombong sama teman-teman, tapi kalau kita ketemu itu banyak ngobrolnya. Iya, sehingga waktu di Jakarta aku minim sekali bergaul dengan teman-teman pondok. Jadi waktu tertentu aja, karena aku lebih banyak menggunakan waktu untuk belajar. Karena itu kesempatan untuk belajar, waktu untuk belajar. Jadi kesempatan yang terbaik ya. Jadi nggak gabung ke satu lingkungan yang sama, tapi kita mencoba berbaur dengan yang lain dan mendakwahkan nilai-nilai Islam ya. Nah itu. Seperti itu. Ya, sampai di Istanbul juga, di Turki juga, aku mencoba untuk bergaul dengan berbagai macam orang. Artinya masyarakat. Iya, karena kemudian ilmu kan datang dari manapun. Jadi ya sebentar bagiku itu yang baik-baik aku ambil, aku pakai sebagai landasan itu. Tapi kemudian setelah Gontor juga aku mau dari beberapa pesantren salaf. Jadi ada satu pesantren yang betul-betul dulu itu memberikan pengaruh luar biasa. Pesantren Tahfiz Quran, terus itu belajar ngaji. Belajar salaf tradisional di situ aku belajar tentang bagaimana menjadi diri sendiri, bagaimana kita hidup, ilmu hidup bisa diajarkan. Mungkin ini Pak Habibie terakhir ya, pesan buat teman-teman nih yang sedang belajar di pondok atau enggak yang belajar di Istanbul atau enggak semuanya gitu yang belajar di manapun, itu pesannya apa ya supaya kita bisa konsisten, bisa sukses gitu. Kalau dikasih kesempatan belajar ya belajar. Karena kalau kita sudah nggak dikasih kesempatan itu untuk belajar baca buku itu susah. Iya benar. Jadi kalau sekarang jadi mahasiswa atau di pondok atau di SMA dimanapun, berarti kan kesempatannya belajar. Iya. Maksimalkan untuk membaca buku, maksimalkan untuk menyerap semua ilmu, maksimalkan kita memperkaya diri kita dengan semua wawasan wacana agar ilmu itu kemudian salah satu buahnya adalah memberikan nilai-nilai yang positif bagi kita, agar kita punya hikmah bisa menjadi pelita bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi juga umat dan agama. Kayak invest ke ilmu gitu ya? Iya, investasi terbaik itu ilmu. Tapi aku selalu pegang bahwa ilmu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Iya. Itu yang tak pegang. Bagiku, aku termasuk orang yang berpegang tidak boleh orang belajar itu niatan mencari pekerjaan. Itu bagiku ya, karena aku berpegang pada satu hadis itu. Nabi itu mengatakan barang siapa man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'ardan min dunya lam yajid arfal jannah. Jadi barang siapa yang mencari ilmu yang setiapnya tujuannya adalah mencari Allah, kemudian dia rubah tujuan itu dengan tujuan-tujuan dunia, nah orang kayak gitu tidak akan pernah merasakan baunya surga. Nah itu memberikan pegangan juga. Iya. Makanya aku walaupun sekarang sudah dokter ya, misalkan nanti selesai. Kalau ada kata ditakdirkan jadi tukang becak, why not? Iya. Yang penting setelah tukang becak, setelah becak ada kemanfaatan ngajar dan sebagainya. Ya, yang penting itu how to be beneficial one gitu ya. Kalau diajar. Ada dua sebetulnya. Jadi orang itu tumbuh itu ada dua. Dalam ilmu psikologi ada how to be dan how to have. Kalau how to be itu orang yang senantiasa dinamis, tumbuh, mencari ilmu, memberikan kemanfaatan pada orang lain. Kalau how to have itu ternyata lebih dekat dengan materialistik oriented. Pikirannya bagaimana dapat ini, bagaimana nyimpan ini, bagaimana dapat ini, pikirannya ke harta dan uang. Dan aku lebih milih untuk menjadi how to be. Nah, itu berarti istilahnya lebih baik how to be untuk memberikan kebermanfaatan daripada how to have dinikmati sendiri dan sanak paham ini misalkan, tapi nggak banyak dimanfaatkan sama orang lain. Karena guru kita kan Kiai Zarkasy kan senantiasa mendokterin kita gitu. Jadi kata beliau, aku akan bangga kepada seorang muridku yang setelah lulus dan ngajar di atas gunung walaupun muridnya cuma satu. Ya juga nilai-nilai itu yang selalu tadi. Benar.
Makanya ini juga nih Pak Badi, kayak saya juga kayak punya prinsip gitu, istilahnya be the best for the universe gitu, and universe will give you best. Pokoknya kalau misalkan kita mempunyai kesempatan untuk memberikan kebermanfaatan, untuk berbuat yang terbaik kepada siapapun di alam semesta, nggak mandang suku, agama, derajat dan sebagainya, dan kita lakukan aja. Suatu saat kita akan diberikan jalan yang tidak disangka-sangka dan bahkan lebih gitu untuk kesuksesan kita. Jadi pokoknya tiga hal yang harus dipegang. Yang pertama adalah kun indana sewajudan minas. Jadilah manusia di antara manusia biasa-biasa aja. Wa kun indana nafsik syarrun minas. Jadilah kamu di depan mata kamu sebagai sejelek-jeleknya manusia. Tidak sombong. Iya benar. Wa kun indallahi ahsan. Jadilah kita di depan Allah itu sebagai sebaik-baik manusia. Akal kamu itu bagian daripada belajar itu bagian daripada perintah Allah. Nah, berarti kan itu termasuk sebaik-baiknya manusia di depan Gusti Allah. Maksudnya gitu sih, pikirannya kan. Terima kasih nih Pak Badi atas waktunya. Kita udah ngobrol lumayan lama nih atas waktu kesempatannya. Ya, terima kasih juga Pak Adi. Subscribe Pak Adi luar biasa. Nih nanti mungkin saya kasih deskripsi di bawah channelnya Pak Habib ini. Ada banyak-banyak ilmu yang bisa dimanfaatkan sama kita, pengetahuan yang mungkin orang-orang di Istanbul semua orang bahkan sedikit yang tahu gitu. Yang ini benar-benar ilmu tapi benar-benar sir-sirnya gitu, istilahnya ampas-ampas yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang gitu. Nah beliau ini banyak yang tahu secret-secretnya itu. Nah makanya jangan lupa subscribe juga. Dan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa kalau misalkan ini bermanfaat, share, like, dan semoga kita selalu bisa menebar manfaat dan kebermanfaatan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Habibie. Sama-sama Pak Adi, sama-sama. Ya sama-sama teman-teman ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.